Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. Manajer AC Milan, Stefano Pioli, menyatakan keyakinan akan timnya dapat mengatasi Chelsea di Stamford Bridge dalam laga fase grup Liga Champions pada dini hari nanti, WIB. Petik 2. Chelsea akan mencoba memainkan permainan mereka akan memiliki pendekatan yang kuat, dengan kecepatan dan kualitas yang mereka miliki, ungkap Stefano Pioli yang dikutip Associated Press, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Kami, AC Milan, harus siap memainkan sepak bola kami sendiri dan membuat kesulitan bagi mereka. Saya pikir tim saya punya kualitas untuk menimbulkan masalah bagi lawan yang tangguh juga, tambah Pioli. Rossoneri sedang memimpin grup E dengan 4 poin, sementara The Blues adalah salah satu tim papan atas yang kesulitan berlaga di awal babak fase grup. Chelsea diketahui baru memiliki 1 poin dari 2 pertandingan pertama mereka di fase grup ini dan memiliki manajer yang baru saja direkrut, Graham Potter. Dia, Graham Potter, tahu bagaimana membuat timnya bermain bagus, dengan sepak bola menyerang. Mereka hanya memainkan 2 pertandingan dengannya, dan dia mengubah sistem permainan di 2 pertandingan RB Salzburg dan Crystal Palace itu. Agak aneh, biasanya ketika pelatih baru datang, dia berusaha membangun stabilitas. Tapi, dia, sepertinya, terbiasa melakukan itu, ujar Pioli. Fullback serba bisa Sergino Dest bisa memberikan Stefano Pioli beberapa opsi untuk mengatasi krisis cedera AC Milan. Dan itu bisa dimulai dari pertandingan melawan Chelsea di Liga Champions, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Sergino Dest hingga kini masih bertahan di AC Milan meski baru bermain 108 menit dalam 4 penampilan musim ini. Dia dimasukkan di babak kedua pertandingan kandang terakhir AC Milan melawan Napoli tetapi menyebabkan tendangan penalti untuk Partenope dengan pelanggaran naif terhadap Hicha Kvaratskhelia. Dan kini Sergino Dest kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak waktu bermain di pertandingan mendatang karena Davide Calabria akan absen hingga 2023 bersama Alexis Saelemaekers. Termasuk Junior Mesias juga berada di meja perawatan dan tidak mungkin pulih untuk pertandingan melawan Chelsea. Dilansir dari Football Italia, Sergino Dest diperkirakan akan memulai pertandingan pertamanya untuk AC Milan musim ini di Stamford Bridge, menggantikan Kapten Calabria di sebelah kanan. Pilihan lain bagi Pioli adalah menggunakan Matteo Gabbia di bek tengah dan Pierre Kalulu di bek kanan. Sergino Dest bisa memberikan solusi alternatif soal menambah serangan. Pemain berusia 21 tahun itu memulai karirnya sebagai pemain sayap menyerang dan Pioli bisa menempatkannya di posisi yang lebih maju dalam beberapa minggu mendatang. Saya pikir saya bisa bermain di kanan atau kiri. Bek kanan dan kiri adalah posisi favorit saya. Saya memiliki beberapa keterampilan ofensif sehingga jika perlu saya dapat ditempatkan di depan, kata Dest saat konferensi pers pembukaannya pada bulan September. Sergino Dest bergabung dengan Rossoneri dengan status pinjaman dari Barcelona pada hari batas waktu dan AC Milan memiliki opsi untuk membuat kepindahannya jadi permanen dengan harga 20 juta euro di akhir musim. AC Milan harus membayar mahal kemenangan atas Empoli. Pasalnya, Rossoneri dilaporkan kehilangan beberapa pemain andalan untuk pekan ke depan. Kemenangan atas Empoli 3-1 pada lanjutan Giornata ke-8 Serie A Liga Italia 2022/2023 harus dibayar mahal oleh skuad Stefano Pioli. Pasalnya, Milan dipaksa kehilangan 3 pemain pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Carlo Castellani, Tuscany tersebut. Sebagaimana diberitakan Sempra Milan, Senin, tanggal 3 Oktober tahun 2022, Milan kehilangan Alexis Saelemaekers, Davide Calabria, dan Simon Kjaer untuk beberapa pertandingan ke depan. Nama pertama Saelemaekers terpaksa meninggalkan lapangan lebih dulu karena mengalami cedera pada lutut kirinya. Pemain asal Belgia itu mengalami robekan pada parsial ligamen kolateral medial MCL. Terbaru, Saelemaekers akan menjalani terapi konservatif, bukan operasi dan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 6 hingga 8 pekan ke depan. Sang pemain juga diragukan bisa memperkuat timnas Belgia pada Piala Dunia 2022 Qatar. Kecemasan bertambah pada 2 pemain bertahan yakni Davide Calabria serta Simon Kjaer.
Kapten I Rossoneri, Calabria, ditarik keluar pada menit ke-39 digantikan oleh Pierre Kalulu. Praktis tiga nama tersebut menambah daftar pesakitan pemain I Diavolo Rosso. Setelah sebelumnya nama-nama seperti Mike Maignan, Theo Hernandez, Zlatan Ibrahimovic, dan Alessandro Florenzi absen karena persoalan yang sama. Sementara itu Sky Italia menurunkan kabar apabila kiper Mike Maignan baru bisa kembali bergabung dengan skuad utama pada pertandingan melawan AC Monza pada akhir bulan Oktober tahun 2022. Pun, Theo Hernandez diklaim bergabung dengan tim menjelang laga kontra Juventus pekan ke-9. Kini Milan tengah bersiap untuk menjalani partai ketiga grup E Liga Champions melawan wakil Inggris Chelsea di Stadion Stamford Bridge Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, tengah pekan nanti. Pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli memuji cara timnya bermain dengan keras kepala dan tekad, setelah 2 gol injury time dari Fode Ballo-Toure dan Rafael Leao memberi mereka kemenangan 3-1 di Empoli. AC Milan tim asuhan Pioli unggul lebih dulu melalui Ante Rebic 10 menit menjelang pertandingan usai. Tetapi tendangan bebas yang luar biasa pada menit ke-92 dari Nedim Bajrami tampaknya membuat tuan rumah mendapatkan 1 poin. Namun, 105 detik setelah AC Milan kebobolan menyamakan kedudukan, Ballo-Toure memanfaatkan tendangan Rade Krunic untuk mengubah skor menjadi 2-1, sebelum Leao memastikan 3 poin dengan tendangan halus melewati kiper Empoli Guglielmo Vicario. Rossoneri tetap berada dalam jarak mencolok dari pemimpin Serie A Napoli, hanya tertinggal 3 poin, dan Pioli berbicara setelah pertandingan tentang semangat tim para pemainnya. Saya tertarik bermain dengan keras kepala dan tekad, dan hari ini kami melakukannya, katanya dilansir dari DAZN. Tim menunjukkan bahwa mereka telah mempersiapkan mental permainan dengan baik di setengah jam pertama, tetapi kami harus mencetak gol, dan kami tidak berhasil. Saya senang dengan kinerja tim. Jelas bahwa kami harus mencetak beberapa gol lagi, dan kami telah kebobolan sesuatu untuk tim yang bermain bagus, jadi tidak apa-apa. Jika kami berhasil memecahkan kebuntuan itu akan menjadi situasi yang lebih menguntungkan. Pada titik tertentu, itu adalah menit ke-76, dan bagi saya rasanya luar biasa bahwa kami masih 0-0, jelasnya. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal, karena Davide Calabria, Simon Kjaer, dan Alexis Saelemaekers semuanya cedera. Dan Pioli mengakui bagaimana ketidakhadiran itu mempengaruhi timnya. Jelas bahwa cedera telah membuat kami sedikit terpecah. Saya memiliki sekelompok pemain yang ingin menguji diri mereka sendiri, jadi kami juga harus terus cedera. Hari ini kami sayangnya mengalami 2 cedera otot, 1 yang telah pergi dengan tim nasional dan 1 lagi yang tidak sehat, pungkasnya. Pelatih Empoli Paolo Zanetti memuji bakat yang dimiliki penyerang AC Milan asal Portugal, Rafael Leao, jelang pertemuan kedua tim. Empoli akan menjamu juara bertahan Milan pada lanjutan pekan 8 Serie A Italia 2022/2023 di Stadion Carlo Castellani, Ahad tanggal 2 Oktober tahun 2022, dini hari WIB nanti. Menurutnya, hanya sakit flu yang bisa membuat Empoli menghentikan Leao. Bagaimana cara menghentikan Leao? Pilihannya bisa jadi dia sakit terkena flu, kata Zanetti sambil tersenyum di hadapan media dikutip Football Italia, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Leao adalah seorang juara, hal yang sama untuk Olivier Giroud, kata dia. Namun, ia mengatakan, sangat riskan apabila timnya hanya terfokus pada 1 atau 2 pemain. Karena itu, ia menegaskan timnya tidak akan melakukan taktik yang berbeda hanya untuk menjegal Leao dan Giroud. Tetapi akan sangat salah jika kami hanya tertuju pada keduanya. Itu justru akan menghadirkan tekanan, jadi saya tidak akan mengubah identitas bermain kami, sambung Zanetti. Merujuk dari pertandingan kedua tim sebelumnya tuan rumah Empoli memiliki motivasi lebih baik ketimbang I Rossoneri, Milan. Sebab tim asal Tuscany sukses mengantongi kemenangan atas Bologna. Sebaliknya Milan justru secara mengejutkan dikalahkan oleh pemimpin klasemen Napoli dengan skor 1-2 di Stadion San Siro pada tanggal 19 September kemarin. Akan tetapi, dalam 3 musim terakhir, Milan berada dalam tren baik di bawah besutan Stefano Pioli. Trisula lini depan mereka yang diusung Leao, Giroud, dan Alexis Saelemaekers semakin kompak. Allenatore berusia 39 tahun asal Italia menegaskan timnya tidak sabar untuk berjumpa dengan pemilik 19 gelar Liga Italia. Ia berharap pasukannya dapat menghadirkan kejutan bagi I Diavolo Rosso.
Kami menghadapi juara Italia, sangat menyenangkan untuk menganalisis permainan Milan karena mereka melakukannya dengan baik di setiap fase. Mereka memiliki banyak solusi, mereka agresif, tetapi kami memiliki kepercayaan diri menjelang pertandingan penting ini. Saat ini, Milan berada di peringkat 5 dengan perolehan angka 14 sama dengan milik SS Lazio di kursi keempat tertinggal 3 poin di bawah Napoli yang memuncaki klasemen. Empoli duduk di kursi ke-14 baru mengumpulkan 7 poin dari 1 kemenangan, 4 seri dan 2 kekalahan. AC Milan dikabarkan sedang berupaya untuk membuat skuad yang minimalis. Alhasil pihak klub berencana menendang 2 pemain pada bursa transfer Januari tahun 2023. AC Milan merupakan salah satu klub di Liga Italia yang memiliki skuad besar pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 yang diisi oleh 31 pemain dan jumlah itu dinilai terlalu besar untuk sebuah klub. Bahkan AC Milan lebih banyak mengandalkan pemain utama mereka dan jarang memainkan pemain cadangan. Karena kondisi skuad yang terlalu besar itulah AC Milan berencana untuk memangkas jumlah pemain. Dilansir dari Calciomercato, Jumat tanggal 30 September tahun 2022, I Rossoneri dikabarkan sudah mengantongi 2 nama pemain yang akan dilepas. Pertama adalah Matteo Gabbia. Nama pertama yang rencananya akan dilego oleh AC Milan adalah bek tengah asal Italia, Matteo Gabbia. Gabbia sendiri hanya menjadi pilihan keempat pelatih Stefano Pioli di lini belakang AC Milan. Bek berusia 22 tahun tersebut kalah bersaing dengan pemain senior, Simon Kjaer, dan duet bek muda, yakni Fikayo Tomori dan Pierre Kalulu. Selain itu, AC Milan baru saja mendatangkan Malik Thiaw dari Schalke 04 pada bursa transfer musim panas 2022. Dengan demikian, kesempatan Gabbia mendapatkan menit bermain secara reguler di AC Milan tentu sangat sulit. Akan tetapi, AC Milan berencana melepas Gabbia hanya sebagai pemain pinjaman. Klub Liga Italia lainnya, Sampdoria, dikabarkan tertarik untuk merekrut Gabbia. Sampdoria sebenarnya sempat dikabarkan ingin mendatangkan Gabbia pada musim panas kemarin. Namun, niat tersebut tidak terlaksana dan akan dicoba untuk direalisasikan lagi pada bursa transfer terdekat. Adapun nama kedua yang ingin dilepas AC Milan adalah talenta muda berusia 18 tahun asal Serbia, Marko Lazetic. Sejak didatangkan pada bursa transfer musim dingin Januari tahun 2022 dari Crvena Zvezda, Lazetic masih belum mampu menembus skuad utama AC Milan. Dia baru bermain sekali untuk AC Milan di ajang Coppa Italia pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Di luar itu, Lazetic hanya menghiasi bangku cadangan dan bermain untuk AC Milan Primavera. Lazetic sebenarnya mendapatkan tawaran dari berbagai klub pada bursa transfer musim panas 2022 kemarin. Penyerang asli Serbia itu menolak untuk pergi dan ingin tetap berjuang di AC Milan meski sudah mendapatkan banyak tawaran. Namun, dengan rencana AC Milan untuk memperkecil skuad, bukan tidak mungkin Lazetic akan dilepas dengan status pinjaman. With my head, I